ثم قال في آية أخرى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat ini Khatib wasiatkan untuk kita semua yang berhadir, terutamanya untuk diri Khatib sendiri, agar hendaknya kebaikan dan keberkahan serta rahmat yang sedang Allah tebarkan di antara kita di saat ini, di waktu Jumat ini, di hari Jumat ini, di rumah Allah yang mulia ini, bersama orang-orang yang beriman beribadah kepadanya. Hendaknya segala kebaikan, keberkahan dan rahmat Allah ini membuat kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan standar kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa standar kemuliaan di sisi Allah ada pada standar ketakwaan. Keluar kita dari masjid ini seusai pelaksanaan Jumat ini, hendaknya tertanam, terbentuk di jiwa kita cahaya ketakwaan yang akan menjadi modal kita mengarungi kehidupan kita yang akan sangat penuh dengan problematika, permasalahan-permasalahan, bahkan akan menghadapi pula kita kegelapan-kegelapan di dalam kehidupan ini. Maka cahaya ketakwaan itulah yang akan menuntun kita terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di kesempatan Jumat yang singkat ini, izinkan khatib untuk menyambung, melanjutkan kriteria qawamah kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang Allah syaratkan di surat An-Nisa ayat ke-34 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita. Dan telah kita terangkan sebelum ini bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan datang dalam makna kepemimpinan yang mengurusi, yang menjaga kebaikan dan memperbaiki kaum wanita itu. Lalu juga sudah pernah kita terangkan bahwa qawamah itu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu, diberi oleh Allah dua syarat, diberi oleh Allah dua sebab. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sebab yang pertama, sehingga seseorang itu punya qawamah di dalam dirinya, sifat kepemimpinan di dalam dirinya, adalah bahwa dia memiliki satu anugerah yang terus dia kembangkan di dalam dirinya, yang tidak lain itu adalah anugerah kekuatan fisik dan kekuatan akal. Maka setiap laki-laki yang akan menyandang gelar qawwamuna 'alan nisa itu mestilah terus mengembangkan kekuatan fisiknya, menjaga kekuatan fisiknya, terlebih-lebih lagi adalah kekuatan akalnya, ilmunya. Pada Jumat kali ini kita akan lebih banyak menerangkan sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim,
Laki-laki layak menjadi pemimpin karena harta-harta yang mereka infakkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat ini atau sebab ini menuntut satu sebab lagi, menuntut satu syarat lagi. Otomatis tidak perlu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia otomatis ada dalam akal kita. Kesimpulannya begini, bahwa seorang laki-laki supaya dia bisa menginfakkan hartanya, maka dia harus punya harta. Tentu harus begitu. Karena faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikannya. Bagaimana dia akan memberikan harta kalau dia tidak punya harta? Maka menjadi bagian dari qawamah itu, menjadi tuntutan untuk hadirnya qawamah di dalam diri laki-laki itu, agar dia mampu mencari dan mengumpulkan harta. Kemampuan mencari dan mengumpulkan harta, jemaah yang dirahmati Allah, harus ada. Kalau tidak, hilanglah sebagian dari qawamah di depan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit berbicara tentang bagaimana mencari dan mengumpulkan harta itu. Rasulullah pun demikian. Bahkan saking pentingnya mencari harta ini, maka dalam di antara kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendorong setiap laki-laki ini mencari harta terbaik, maka Rasul katakan, talabul halal jihad. Mencari harta yang halal adalah jihad. Kita bekerja itu jemaah, masuk kantor itu, ngisi absen gitu, melaksanakan tugas kita, lalu kemudian mendapatkan hak dari segala tugas yang telah kita kerjakan itu. Jika itu bagian dari talabul halal, mencari yang halal, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia bukan sekedar pekerjaan duniawi, dia bagian dari puncak keislaman, yaitu jihad. Tapi di garis bawahi tadi, talabul halal, mencari yang halal. Tapi menariknya, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang qawamah, kepemimpinan laki-laki atas wanita, itu tidak fokus kepada mencari harta. Bukan soal mengumpulkan harta semata. Jumlah uang yang banyak di dalam rekening, bukan itu. Emas yang berkilo-kilo, bertonton, bukan itu. Tapi yang menjadi gantungan sifat kepemimpinan itu, artinya apa? Sifat qawamah itu pada diri laki-laki sangat tergantung bukan pada jumlah harta yang dikumpulkannya, yang disimpannya, tapi justru jumlah harta atau bentuk harta yang dikeluarkannya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena harta yang diinfakkan, yang dikeluarkannya. Jadi kemuliaan diri kita ini, kaum laki-laki ini di hadapan kaum wanita itu ada pada cara kita mengeluarkan harta, jemaah yang dirahmati Allah. Bukan sekedar cara kita mengumpulkan harta. Bukan soal tadi jumlah uang yang banyak di rekening, bukan itu. Tapi sudah berapa banyak, sudah seberapa maksimal yang dikumpulkan itu diinfakkan, dikeluarkan. Nah tentunya jika Allah memberikan garisan, aturan, batasan, garisan ilmu tentang bagaimana mengumpulkan harta yang halal, tentu ada juga ilmu bagaimana mengeluarkan harta ini. Harus ada ilmunya. Itu
Itulah yang oleh para ulama kita ditulis, bahkan ada kitab-kitab khusus tentang bagaimana standar-standarnya di hadapan Allah itu mengumpulkan dan mengeluarkan harta. Karena ini kan harta ini pertanyaannya dua nanti di akhirat. Dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan, dikeluarkan. Yang lain-lain pertanyaannya satu, ilmu pertanyaannya satu, umur pertanyaannya satu. Tapi kalau harta pertanyaannya dua. Maka para ulama pun mengumpulkan ilmunya. Ada ilmu namanya ilmul kasb. Al-kasb. Pernahkah kita mempelajari itu jamaah rahmatullah? Sebelum harta itu datang, sebelum harta itu kita keluarkan, adakah kita mengilmui dulu? Al-kasbu itu bekerja, berusaha, ada ilmunya. Dikhususkan kitab-kitab, dikhususkan bab-babnya oleh para ulama kita. Dan ternyata ilmu al-kasbu itu menopang qawamah kaum laki-laki. Sebab infak itu bukan hanya mengumpulkan, mendapatkan harta saja, ada yang halalnya, ada yang haramnya, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya, ada yang makruhnya. Tidak, menginfakkan harta pun ada infak itu yang wajib, ada infak itu yang haram, ada infak itu yang sunnah, ada infak itu yang makruh, ada infak itu yang mubah. Kita keluarkan harta kita dari saku kita, dari rekening, dari dompet kita. Pernahkah kita bertanya, ini infak wajibkah? Infak haramkah? Mubahkah? Makruhkah? Sunnah? Sebab itu akan berkaitan dengan kualitas kepemimpinan diri kita sebagai laki-laki di tengah keluarga, di hadapan kaum wanita. Maka perlu diilmui, perlu diajarkan kepada anak laki-laki jamaah yang dirahmati Allah, pada kita laki-laki secara keseluruhan sebenarnya perlu mendidikkan ilmu ini sehingga terbentuk satu kecerdasan dalam pengelolaan harta, terutama pengelolaan pengeluaran. Kecerdasan pengelolaan harta itu Allah bicarakan di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa tadi juga, di ayat ke-6. Ketika Allah berbicara bagaimana, kapankah masanya seorang wali yatim, seorang wali menyerahkan seluruh harta anak yatim itu kepada anak yatim, lalu dia tidak berstatus anak yatim lagi. Jadi katakan, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian kenali dalam diri anak itu sebentuk rusd, nah ini perlu dipelajari standar rusd, kecerdasan namanya. Zakat itu kecerdasan, zaki orang. Tapi rusd itu satu kecerdasan yang lain lagi. Rasyid itu orangnya. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau sudah ada dalam diri anak itu sebentuk kecerdasan bernama rusd, baru layak diserahkan harta anak yatim itu kepadanya. Tapi kita lalai dalam mempelajari rusd. Yang oleh para ulama kita, untuk kita ketahui rusd itulah yang sering disebut dengan kedewasaan sempurna. Maka kecerdasan dan kedewasaan itu berkaitan. Lalu apakah itu sebenarnya rusd? Lebih spesifiknya, maka sahabat Sa'ad bin Jabir itu pernah menjelaskan. Yang dimaksud dengan rusd itu adalah kesolehan diri plus kemampuan mengelola harta. Kesolehan diri plus kesolehan diri, as-salah fin nafsi wal islah fil mal. Dirinya soleh, harta mampu dia solehkan. Islah, mensolehkan. Itu dididikkan kepada diri seorang
menjelang dia berusia paling 20 tahun. Sebelum 20 tahun seorang laki-laki harus memiliki itu. Memiliki rusyd. Makanya dahulu jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW itu, yang sedari kecil dibina Rasul, itu muda-muda udah jadi pemimpin. 18 tahun, 20 tahun itu sudah jadi pemimpin. Karena rusyd itu cepat datangnya pada diri mereka, dibina, diilmui bersama Rasulullah SAW. Hari ini anak 20 tahun kerjanya ngapain? Di mana rusydnya? Di mana kecerdasannya mengelola harta? Yang kadang uang belanja diberikan hilang tak kemana, dibuat untuk yang sia-sia, bahkan memudaratkan diri, membahayakan diri. Itu bukan rusyd, jamaah yang dirahmati Allah. Betapa jauhnya standar hidup kita dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Soal pengelolaan harta. Jadi bukan hanya soal halal haram mencari harta, juga halal haram mengeluarkan harta. Disitulah gantungan qawamah seorang laki-laki, salah satunya. Tadi wajar kalau hari ini di tengah keluarga kaum muslimin, di banyak masyarakat itu terjadi problem laki suami istri itu. Di antara penyebabnya itu karena pengelolaan keuangan keluarga itu yang tidak beres. Karena laki-lakinya mungkin tidak menyempurnakan sebab ini. Wa bima anfaqu min amwalihim itu. Harta dikeluarkan sembarangan, dihambur-hamburkan untuk kesia-siaan, bahkan untuk kemudaratan. Waliyazubillah. Maka melalui Jumat ini bertaubatlah kita. Bertaubatlah kita yang mungkin ada, kalau ada, yang selama ini tidak memperhatikan. Jangankan keluarnya harta, masuknya harta pun kadang tidak memperhatikan. Dia akan mempengaruhi keutuhan kepemimpinan kita di tengah keluarga jamaah. Mudah-mudahan ini satu pengingat kita. Dan kita butuh waktu lebih banyak kalau ingin mempelajari itu, karena ilmunya disiapkan oleh para ulama kita berdasarkan kalimat-kalimat firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa hadha misdaqu qawlihi ta'ala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai Jumat ini segera isi dengan kebaikan-kebaikan. Putus satu kebaikan oleh satu keburukan, kata Rasul, segera ganti dengan kebaikan yang lain. Dan tak ada kebaikan yang lebih layak mengganti keburukan, kesalahan, dosa daripada kebaikan bertaubat dan beristighfar. Maka hendaknya waktu-waktu kosong kita adalah waktu-waktu yang diisi dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT.